kita baru berhenti cara mengungkapkannya, cara mengungkapkan. Sekarang cara mensyukuri nikmatnya. Baik. Misal kita beri contoh. Alhamdulillah ada yang memberikan handphone misalnya. Oke? Sudah? Lalu kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka saat Anda mengucapkan itu total memuji Allahnya. Jangan bedakan nikmatnya dan rasakan bahwa ini bukan karena peran kita mendapatkan handphone, tapi karena Allah berkehendak menitipkannya pada kita. Jelas ya? Jadi jangan merasa oh karena saya nih diberikan jasa, ada jasa kemudian dia balas, tidak. Karena Allah berkehendak memberikannya pada kita. Mudah bagi Allah, walaupun Anda punya banyak kebaikan pada orang lain, mudah bagi Allah untuk menghambat orang itu memberikan nikmat pada kita. Jelas di sini? Baik. Nah, sekarang masuk bagian yang pentingnya. Bagaimana sekarang cara mensyukuri nikmatnya? Handphonenya sudah ada. Bagaimana cara mensyukurinya? Maka bagian terakhir inilah yang menentukan apakah nikmat nanti akan ditambah atau tidak oleh Allah. Kita catat dulu. Syukur nikmat, bukan kalimat syukurnya, tapi syukur nikmat, berarti menggunakan segala nikmat yang dititipkan, pelan-pelan, menggunakan segala nikmat yang dititipkan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan segala nikmat yang dititipkan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tolong catat betul, ini bagian yang sangat penting yang menentukan apakah sifat Rahman dan Rahim di ayat ketiganya diberikan pada kita atau tidak. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, perhatikan betul. Ya. Syukur nikmat itu tidak berhenti di kalimat Alhamdulillah saja. Tidak. Ya. Tapi disusul dengan pembuktian kepada Allah dengan menggunakan nikmat yang diterima itu sebagai titipan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan oleh Allah, dan Allah sukai itu. Misal, saya tadi contohkan misalnya handphone, Allah titipkan pada kita. Apa fungsi handphone? Komunikasi. Tidak sampai situ. Kalau cuma berkomunikasi, non muslim pun bisa gunakan itu. Pencuri pun bisa gunakan itu. Kijang satu, kijang dua, nah, ternyata tikusnya sudah pergi, kan? Nah, itu masya Allah, macam-macam itu. Ya. Yang dimaksud orangnya sudah nggak ada, sudah keluar dari masjid, tapi sendalnya masih di situ, tak ambil, gitu ya. Ya, macam-macam. Pencuri pun bisa berkomunikasi, penjahat pun bisa. Tapi seorang muslim yang bersyukur dengan nikmat handphone yang dititipkan, maka tidak akan berhenti sampai kalimat itu. Berkomunikasi pada apa yang disukai Allah. Ya. Jadi tidak mungkin, mustahil ada orang bersyukur dengan handphone yang dia gunakan pada yang tidak disukai. Buat status yang tidak disukai. Saya tidak nyangka ya ternyata dia begitu. Itu bukan syukur. Ya. Tidak mungkin mengucapkan kalimat yang tidak disenangi. Ya. Kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat buruk. Tidak mungkin mengirimkan sesuatu via handphonenya pada yang tidak diridhai oleh Allah. Gambar-gambar yang tidak tepat, menggunakan handphonenya untuk mengakses berita yang tidak tepat, itu mustahil. Ya, mustahil. Tapi kalau Anda mengucapkan Alhamdulillah, tapi buktinya berseberangan dengan apa yang diucapkan, yang diikrarkan, maka tidak akan muncul nikmat yang selanjutnya itu. Berhenti sampai di situ. Ya. Ini baru handphone. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana mempraktekkan syukur mulai dari diri kita secara fisikal sampai nikmat yang melekat pada diri kita seluruhnya. Contoh. Kita ingin lihat dulu dari kepala sampai ujung kaki. Sebelum yang lain dulu ya. Sebelum pakaian ditempelkan, kacamata, jam tangan, ya, rumah, mobil dan sebagainya. Mulai diri kita dulu. Ya. Yuk kita ambil contoh dari Quran pelan-pelan. Nikmat mata. Saya mau tanya dulu. Yang punya diri kita siapa? Yakin? Apa dalilnya? Quran surah Al-Baqarah surah 2 ayat 156.
Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasanya kalau dengar kalimat itu yang terbayang apa? Wah, ada yang meninggal, ada kematian. Padahal kalimat itu jauh, ya. Bukan ke situ saja arahnya. Maknanya luas. Ya. Inna, ingat bukan inna. Ya. Ingat ada alifnya, inna. Ya. Bukan inna pendek. Bukan inna pendek. Kalau pendek itu huruf taukid saja menguatkan. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Nanya pendek. Tapi kalau inna itu menunjukkan pada pribadi, pada kita secara total. Inna itu dua huruf yang disatukan. Inna pendek plus na. Inna plus na begini. Ya. Jadikan satu menjadi inna. Ya. Ini huruf untuk meyakinkan. Ini singkatan dari nahnu, kami. Seakan-akan kita mengungkapkan, ya Allah, kami yakinkan pada diri kami. Ya. Sungguh diri kami ini seutuhnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, kami seutuhnya lillahi, semua milik Allah. Lillahi, semua milik Allah. Masya Allah. Jangankan mobil, handphone, kendaraan, diri kita saja yang punya Allah. Ya. Dan ketika Anda mengatakan itu, ingat ya, itu komitmen. Ketika Anda mengatakan itu, kita menegaskan pada Allah, kita nggak punya. Yang punya Allah. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau yang punya mau ngambil boleh nggak? Yang jadi masalah ketika diambil, yang dititipi marah. Ya. Kan aneh namanya. Ya. Orang menitipkan sesuatu, kok mau diambil, kok orang dititipin marah? Ya. Seharusnya terserah yang punya dong. Setelah yang nitip, terserah yang nitip. Ya. Ibu punya mobil, ya. Bapak punya mobil, masuk ke lahan parkir. Ya. Begitu mau dipakai, dibawa pulang, tukang parkir marah. Kok dibawa pulang, Bu? Emang kenapa? Saya yang punya. Kan aneh ya? Baik, jadi mata kita punya Allah, telinga punya Allah. Terserah Allah mau diambil kapan saja. Terserah Allah. Mau diambil sekarang, mau diambil besok, yang punya Allah kok. Nggak usah marah. Yang jadi masalah adalah hukum dititipi di alam manapun itu selalu melekat pada pemeliharaan. Setiap yang dititipi punya konsekuensi, tanggung jawab untuk memelihara dan merawatnya. Bapak pernah nggak terpikir bagaimana responnya kalau menitipkan motor misalnya di satu tempat parkir, begitu mau diambil spionnya hilang, standarnya rusak, ya, bannya pecah, bagaimana responnya? Nah, sekarang saat nanti satu kali Allah akan mengambil, Allah akan melihat dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, apakah digunakan sesuai dengan fungsi yang telah Allah tetapkan atau tidak. Ya. Maka yuk kita lihat fungsi mata apa? Tuh, sudah keliru. Kalau cuma melihat, penjahat pun bisa lihat. Kalau cuma melihat, non-muslim pun bisa lihat. Kalau Anda ingin mensyukuri dengan nikmat pandangan ini, Allah titipkan mata, pandangan, keadaan sehat, ingin disyukuri, maka kalimatnya tidak berhenti pada di situ. Melihat yang baik-baik, melihat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang syukur dengan pandangannya, ketika melihat sesuatu yang tidak Allah suka, dia akan palingkan. Akan dia lihat. Tidak akan dia lihat. Quran surah ke-24 An-Nur ayat 30 untuk ikhwan, para laki-laki. Ayat 31 untuk perempuan. Lihat kalimatnya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa masih punya iman. Masya Allah, merasa masih punya iman. Jadi kalau ketentuan ini dilanggar, imannya bermasalah. Hati-hati, ibu juga tidak merasa aman karena ayat 31-nya untuk perempuan. Wa qul lil mu'minati, dan katakan pada perempuan yang merasa masih punya iman. Ya. Perhatikan, untuk laki-laki, yaghuddu min absarihim, palingkan pandangan dari apa yang tidak diridhai Allah. Ya. Jadi mustahil ada seorang muslim bersyukur dengan matanya melihat yang buruk-buruk, itu bukan syukur namanya. Ya. Tiap hari saya suka bingung kadang-kadang, gagal paham dengan situasi ini. Ya. Dari mulai subuh sampai isya, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tapi pandangannya nggak bisa dijaga. Melihat acara yang tidak tepat, gambar-gambar yang tidak elok, kalimat-kalimat yang tidak tepat, itu mustahil. Seharusnya kalau lisannya alhamdulillah, ya Rabbil alamin, itu matanya nggak akan sembarangan. Itu lihat nggak tepat, palingkan. Ya, Allah nggak suka, palingkan. Pasti begitu itu. Ya. Di
mustahil ada orang mensyukuri nikmat matanya, melihat sembarangan itu mustahil. Demi Allah saya katakan, mustahil. Jelas sampai sini? Baik. Ibu juga begitu. Ketika melihat sesuatu yang tidak tepat, ketika mengucapkan alhamdulillah itu dijaga. Jaga. Makanya Masya Allah lihat masjid senang, lihat Quran senang, lihat orang-orang saleh mengerjakan amal soleh senang. Ingat pesan saya ya, ingat betul pesan ini. Nanti di Nurul Bahri kami ajarkan ilmunya di Tazkiyatun Nafas. Hukum penglihatan tidak berhenti sampai di sini. Di orang-orang yang terbiasa melihat yang baik, baik lawannya apa?